Halo traders, bertemu lagi dengan saya. Kita akan bahas analisa mingguan Forex Gold untuk edisi tanggal 22 sampai 26 Mei 2023. Oke sobat trader, sebelum bahas analisa saya review dulu ya sedikit mengenai pergerakan market minggu yang lalu. Oke, pada minggu yang lalu dolar Amerika itu menguat ya. Dan gold itu melemah. Oke, sebelum saya bahas ke teknikal, saya mau cerita dulu sobat traders, apa sih yang sekarang ini sedang menjadi pokok ataupun perhatian dari trader di seluruh dunia. Yang menjadi perhatian trader di seluruh dunia itu adalah mengenai pembicaraan di Kongres Amerika Serikat mengenai masalah solusi nih untuk pembayaran hutang nasional Amerika Serikat ya. Karena jatuh tempo pada akhir bulan Mei ini, jadi harus diputus nih di Kongres. Apakah solusinya? Solusinya adalah misalnya gini, mengambil pinjaman utang baru ya, atau misalnya ada solusi lainnya. Yang pasti jangan sampai terjadi default ya. Kenapa? Kalau default sampai dikatakan default gagal bayar utang itu maka akan berefek yang cukup besar terhadap ekonomi Amerika Serikat ya, lalu juga terhadap mata uang dolar dan market secara khusus. Oke, sobat trader, jadi fokus arahnya ke sana ya, itu fokus besarnya. Sedangkan untuk data-data nanti kita akan lihat ya apa saja yang menjadi data-data penting pada minggu ini. Oke, kita akan bahas untuk kalender ekonomi ya pada minggu ini. Oke traders, kita akan bahas untuk kalender ekonomi untuk minggu ini, yaitu kita lihat ya untuk yang high impact saja sobat traders. Kita lihat yang high impact atau yang berwarna merah ya. Kita lihat oke, pada minggu ini ada data yang paling penting sebenarnya pada hari Kamis ya, itu utamanya, yaitu adalah rilis dari notulen atau minutes dari Fed meeting di bulan Mei awal ya. Nah, kita perlu juga mengetahui apa sih yang ada di penjelasan Fed meeting saat FOMC awal Mei itu ya. Apakah ada tanda-tanda untuk mengurangi kenaikan suku bunga atau kenaikan suku bunga masih berlanjut. Oke, itu hari Kamis dini hari. Lalu pada Kamis malamnya ya akan ada data yang penting, yaitu data GDP, prelim GDP untuk Amerika Serikat, dan ini merupakan data high impact sobat traders. Oke, lalu untuk Bank Sentral, minggu ini ada Bank Sentral New Zealand yang akan mengumumkan ya interest rate-nya. Ini penting untuk trade di pair NZD terhadap currency lainnya ya. Oke, data-data lainnya seperti Ifo Business Climate di Jerman, lalu Bailey, Gubernur Bank of England ya, dia akan ada speech pada hari Kamis juga. Oke, sobat traders, pada hari Rabu malam maksud saya ya. Oke, jadi poin pentingnya adalah, jadi kita perlu memperhatikan hari Kamis, yaitu data GDP Amerika Serikat diprediksi tetap 1,1 ya, sesuai dengan perkiraan. Ya, oke sobat traders, lalu ada data pending home sales ya, ini juga data yang penting di sesi Amerika Serikat. Lalu pada hari Jumatnya ini ada data-data seperti retail sales Inggris, lalu ada juga core durable goods order di Amerika Serikat. Oke sobat traders, sekarang kita beralih ke teknikal. Oke sobat traders, sekarang kita lihat bagaimana pergerakan dolar AS dalam seminggu lalu ya. Kita lihat bagaimana dolar berhasil rebound. Kita lihat dolar rebound dan minggu kemarin berhasil mencatatkan level ya di 103.44. Lalu hari Jumatnya ada koreksi. Kita lihat pergerakan naik dolar masih bisa ya terjadi meski sudah memasuki area overbought. Ya, kita lihat sedikit lagi ada resisten trend line. Jadi gimana? Dolar masih ada potensi untuk naik ya sobat traders. Jadi bisa diperhatikan dolar masih ada potensi naik meski ini ada tahanan yaitu resisten trend line. Jadi kemungkinan naik lagi sedikit ya. Lalu ada potensi turun. Tapi kalau dolarnya berhasil break resisten trend line ini, maka akan naik ke area supply yang akan dia incer, yaitu di sekitar 105.59 sampai 106 sekian. Oke sobat trader, jadi perhatikan kalau break resisten trend line, dolar akan melesat naik. Oke, lalu kita ke pair major lainnya, yaitu Euro USD. Bagaimana dengan Euro? Kita lihat untuk daily.
ya euro terjadi koreksi. Nah, ini koreksinya sempat membentuk swing low ya untuk euro USD. Dan kita lihat stokastik di euro daily sudah keluar dari area oversold. Jadi ada potensi euro untuk rebound atau bouncing pada minggu depan. Minggu ini maksud saya. Nah, targetnya ke berapa euro? Kita lihat. Kita cari saja ya yang support become resistant. Ya, itu kira-kira di sini 1.0920. Ya, ini masih belum terlalu jauh ya, 100 pip dari harga sekarang, atau kita bisa pakai juga targetnya di sini. Yang kedua 1.0999 atau 1.1 yang bisa menjadi incaran para buyers. Oke, sobat trader, sementara kalau turun perhatikan ada di sini. Di sini ada support yang cukup kuat ya. Di sini ada pantulan, sini banyak pantulannya. Jadi ini area support 1.0737. Tapi saya cenderung melihat euro lebih ke buy, maksudnya untuk bullish ya pada minggu ini. Oke, sekarang kita lihat untuk pound sterling. Oke, pound sterling pada minggu yang lalu kita lihat. Oke, pound sterling sama seperti euro mengalami koreksi turun yang cukup banyak ya dalam seminggu kemarin, melanjutkan dari minggu sebelumnya. Oke, sobat trader, tapi kita lihat sudah mulai ada pergerakan keluar dari area oversold ya. Nah, sekarang targetnya bisa jadi ke arah sini ya. Karena tadi kita lihat dolar ada potensi untuk naik dulu ya, sobat trader. Jadi kita lihat pergerakan hari ini di hari Senin apakah melanjutkan pergerakan hari Jumat yang lalu bullish, maka dia bisa akan naik ke 1.25300. Tapi kalau tidak, perhatikan low pada minggu yang lalu di sini. Kalau low ini di break, maka terjadi penurunan yang lebih lanjut. Sedangkan kita lihat pada weekly masih terjadi atau potensi masih bearish untuk GBP USD. Jadi minggu ini di awal minggu kita perlu perhatikan apakah candle hari ini melanjutkan kenaikan hari Jumat atau tidak. Maka kalau tidak, dia potensi untuk mengetes support 2395. Oke, sobat traders, sekarang kita perhatikan ke USD Japanese Yen. Nah, USD Japanese Yen ini mengikuti pergerakan dolar. Bagaimana pergerakan ini bullish banget ya, apalagi sejak kebijakan suku bunga BOE di awal bulan yang tetap menahan suku bunga. Kita lihat sobat trader, pergerakan naik pada minggu yang lalu. Nah, sudah menyentuh di sini ada resisten ya sobat trader 139. Ini adalah area resisten di sini sekitar 139. Nah, jadi sobat trader perlu perhatikan meski sudah overbought di sini kelihatan di stochastic daily untuk Japanese Yen, tapi masih ada potensi untuk naik, paling tidak mengincar area 139 ya, mengetes area sekitar area 13 puncak minggu lalu 13873 atau sampai ke 139. Setelah itu baru sobat trader bisa mencari momen untuk sell USD Japanese Yen karena sudah tes resisten dan sudah overbought. Nah, target pertamanya tentunya ke area support di sini ya sobat traders, yaitu di sekitar 136. Lumayan kalau misalnya dari 139 ke area 136 sekitar 250 sampai 300 pip untuk minggu ini. Oke sobat traders, lalu kita lihat untuk gold ya. Oke, bagaimana dengan pergerakan gold? Seminggu yang lalu gold mengalami koreksi ya. Oke, dari Selasa, Rabu, Kamis koreksi, kemudian hari Jumat menahan pergerakan koreksi. Kita lihat pergerakan koreksinya tertahan di area resisten become support, yaitu di sekitar 1954 ya. Jadi area 1950-an ini penting. Ini menjadi resisten become support gold. Nah, sobat trader, kalau perhatikan gold pada hari seminggu yang lalu ini ada dalam fase turun ya, karena sejak menyentuh puncak ya, itu di awal Mei harga tertinggi all time highs, lalu terjadi koreksi turun, lalu naik lagi jadi lower high, lalu koreksi turun melewati low sebelumnya jadi lower low, dan sekarang lagi akan naik. Nah, apakah naiknya di bawah daripada high ini jadi lower high? Nah, kalau lower high maka siap-siap sobat trader, itu berarti
gold masih potensi turun untuk minggu ini. Jadi perhatikan ini sekarang gold lagi mau mencoba naik dulu untuk mencari atau membentuk high baru ya. Kalau high-nya misalnya sampai 1985 sampai 1990 berarti masih di bawah high sebelumnya. Artinya lower high. Kalau lower high sementara ini sudah lower low artinya bearish. Jadi sobat trader, minggu ini gold cenderung bearish. Dan kalau kita lihat di weekly juga gold masih cenderung bearish ya sobat trader. Jadi perhatikan gold masih potensi untuk mengincar area lower 1950-an lagi. Oke sobat trader, demikian untuk forex dan gold. Lalu bagaimana dengan oil? Oke sobat trader, kita lihat oil, pergerakan oil pada minggu yang lalu kita lihat masih cenderung konsolidasi ya, konsolidasi kita lihat. Dan untuk mingguan kita lihat naik yang nggak terlalu signifikan ya, kita lihat. Tapi pergerakan naiknya ini lumayan ya, bisa menahan laju penurunan mingguan dalam 4 minggu terakhir. Kita lihat 4 minggu terakhir oil turun, tapi minggu yang lalu oil berhasil menahan penurunan. Jadi kita lihat oil untuk minggu ini masih konsolidasi besar. Kalau naik perlu untuk menembus level ini sobat trader ya, yaitu di 7374 di sini. Ini adalah level puncak ya, atau higher high. Jika ditembus maka akan naik ya. Tapi kalau tidak berarti masih di bawah high tersebut, jadi lower high. Sedangkan untuk kalau bearish ya sobat trader perlu perhatikan di area ini ya sobat trader, di area 70. Jadi di level 70 perlu perhatikan, kalau tembus 70 maka oil ya akan break ke level 6800, bahkan bisa ke sekitar 6520. Jadi sekarang ini masih konsolidasi. Sobat trader perlu misalnya mendekati 70, selama ada rejection bisa buy, mendekati 73 selama ada rejection bisa sell. Tapi kalau sudah terjadi penembusan bisa breakout atau breakdown. Sobat trader bisa mengikuti arah daripada break tersebut. Oke sobat traders, demikianlah untuk analisa market forex gold oil pada minggu ini. Sobat trader, sekali lagi perhatikan bahwa yang menjadi penggerak utama market adalah pembahasan mengenai solusi pembayaran utang Amerika Serikat di Kongres. Demikian sobat traders. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Salam profit.